Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Untuk memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai istirahat kami semalam, sehingga saat ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Saat ini kami akan memulai renungan pagi ini Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah renungan pagi ini boleh menjadikan iman kami semakin kuat dan kami semakin cinta Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Lukas 12 ayat 5 sampai ayat 7. Untuk bacaan Alkitab kita akan dibantu oleh Adik Aruna, salah seorang jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan Di Aruna. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat 5 sampai 7 yang demikian bunyinya. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takuti, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Di Aruna. Renungan Satu Hati pagi ini diberi judul Jangan Takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, pada zaman Yesus, rakyat terhimpit oleh penderitaan karena tekanan penjajah Romawi dan juga tekanan dari para pemuka agama. Yesus sungguh berpihak pada rakyat yang tertindas dan menjadi korban ketidakadilan dan korban kemunafikan. Yesus memberikan penghiburan dan harapan kepada mereka sekaligus jalan keselamatan. Sebuah cara agar mereka tetap terselamatkan dan tidak jatuh karena tekanan dan ancaman dari orang-orang Farisi. Kata takut ditampilkan secara tegas dalam Injil kita hari ini, tentang siapa yang harus ditakuti dan siapa yang tidak perlu ditakuti. Memang terlihat paradoksa tentang takut kepada Allah ini. Ada sisi yang harus kita takuti, tetapi ada sisi yang memberikan harapan dan penghiburan. Orang Kristiani biasanya lemah di sisi takut pada Allah. Karena dalam renungan dan khotbah sering ditonjolkan tentang Allah yang mengasihi dan sering mengaburkan tentang Allah yang juga punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita pada zaman ini. Apakah kita juga masih takut kepada Allah seperti yang Yesus wajibkan itu? Mungkin iya, mungkin tidak. Kenyataannya, orang lebih takut kepada kemiskinan daripada takut kepada Allah. Orang lebih takut jika ditinggalkan oleh teman atau dikucilkan. Orang lebih takut jika jatuh bangkrut daripada jatuh ke neraka. Maka sering kita dengar berita di televisi tentang kerusakan oknum-oknum di negeri ini yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Orang lebih takut tidak akan mendapatkan jodoh daripada takut pada Yesus. Maka sering iman dikorbankan karena yang satu ini.
Ketakutan kepada Allah dan kekuasaannya hendaknya mengalahkan ketakutan pada apapun di dunia ini. Maka ancaman-ancaman dan tekanan terhadap iman kita kepada Yesus Kristus tidak boleh menyurutkan iman kita. Beranikah kita meneladan ketaatan dan ketakutan kepada Allah dan juga melaksanakan sabda Yesus bahwa yang wajib kita takuti hanya Allah? Demikian renungan pagi ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan pagi ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, bukan pribadi yang takut kepada teman, takut kepada materi, takut tidak mendapatkan jodoh, bahkan takut kepada kekuasaan. Biarlah takut kami kepada Engkau mampu mengalahkan segala ketakutan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.